Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali hari ini Indonesia Forward kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Bil Faiza. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Jawa Timur adalah masuk 3 besar provinsi yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia. Dan ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan potensi yang istimewa ini? Jawa Timur bisa berdaya secara ekonomi, utamanya untuk ekonomi dan keuangan syariah. Dan apakah itu jugakah yang menjadi alasan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk secara konsisten senantiasa melakukan beragam program dan agenda untuk menumbuh kembangkan, menguatkan ekonomi syariah di Jawa Timur? Lantas bagaimana juga pesantren-pesantren yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur bisa memerankan fungsinya tak hanya sebagai lembaga pendidikan agama Islam, namun juga sebagai tempat pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hari ini senang sekali saya boleh bertamu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang sangat luar biasa, dan sudah hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bapak Dodi Zulferdi dan juga Sekjen OPOP Jawa Timur. One Pesantren, One Product. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Dodi, terima kasih banyak kami diizinkan bertamu di sini. Terima kasih sekali lagi. Pak Dodi, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa tahun 2023, di mana Bank Indonesia Jawa Timur hadir sebagai tuan rumah di sana. Luar biasa tampaknya antusiasmenya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, sampai sejauh ini yang sepengetahuan saya begitu ya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sangat konsisten melakukan banyak sekali agenda untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Mengapa harus ekonomi syariah yang menjadikan concern dari Bank Indonesia, Pak? Pertama, ekonomi syariah itu adalah satu sistem ekonomi alternatif selain ekonomi konvensional yang selama ini sudah kita kenal. Jadi dia sesuatu yang merupakan sebuah sistem. Jadi sesuatu sistem yang juga sudah teruji di banyak tempat, di banyak negara, apalagi di dunia ini penduduk Muslim itu termasuk yang sangat banyak juga, dengan jumlah negara yang juga banyak. Artinya kalau sistem ekonomi Islam ini tidak kita optimalkan untuk mendorong ekonomi Indonesia, tentu kita akan rugi. Apalagi juga Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Jadi kami melihat bahwa ekonomi syariah ini adalah satu bentuk sistem ekonomi yang punya potensi besar untuk menjadi pertama pendorong ke pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi ke depan, dan kedua juga dalam konteks Bank Indonesia bisa membantu juga menjaga stabilitas baik itu harga, inflasi maupun juga nilai tukar. Karena sebagai sebuah sistem ekonomi yang menghasilkan banyak produk-produk dan jasa berbasis syariah, tentu kemudian juga dia akan mempengaruhi kemudian harga-harga dan juga nilai tukar kita. Jadi kami melihat ekonomi syariah adalah sebuah potensi yang besar dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia dan juga di dunia juga dominan atau cukup banyak, yang kemudian bisa membantu kami juga dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau melihat penjelasan Pak Dodi tadi, potensinya sangat luar biasa. Tapi kalau melihat positioning kita sebagai sebuah bangsa begitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, ini bagaimana? Karena Indonesia punya jumlah penduduk Muslim yang luar biasa gitu Pak. Betul. Ada satu yang kita sudah nomor 1, yaitu untuk global travel, Islamic travel. Jadi untuk pariwisata kita sudah nomor 1 ternyata, alhamdulillah. Jadi intinya adalah potensi kita besar, dan kita sudah cukup bagus posisinya, cuman menurut kami belum paling optimal, karena sebenarnya kita dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, harusnya kita bisa nomor 1. Oke. Nanti saya akan tanyakan kenapa masih belum menempati peringkat yang pertama begitu ya. Tadi kan kondisi Indonesia, bagaimana kondisi Jawa Timur sendiri Pak? Nah, Jawa Timur sebagai salah satu penduduk dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Indonesia, tadi juga Mbak Emil juga mengatakan jumlah pesantrennya juga termasuk terbanyak di Indonesia, dan 6.000 lebih, dan otomatis tentunya adalah jumlah santrinya juga terbanyak. Saya kalau nggak salah datanya Gus Gofirin hampir 1 juta santri di Jawa Timur. Ini tentu saja merupakan satu potensi besar untuk menjadi pendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, jadi saya melihat ini adalah sesuatu yang harus kita dorong, apalagi sebenarnya dorongan kontribusi kebijakan dari pemerintah daerah di sini juga sudah luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang terakhir kita juga mendapatkan, Provinsi Jawa Timur mendapatkan beberapa award ya terkait dengan inisiatif dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Dodi. Saya menuju Gus Gofirin. Gus, kalau tadi melihat penjelasan Pak Dodi, kita
tumbuh optimisme begitu ya, kita potensinya besar dan kita memang sedang on the right track menuju yang terbaik dan bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Kalau Gus Gofir sendiri dari OPOP apa kontribusinya terhadap upaya tumbuh kembang ekonomi syariah di Jawa Timur? Kemudian bagaimana bisa memberdayakan pesantren-pesantren yang jumlahnya lebih dari 6.000 pesantren? Ya, izinkan pertama kali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bank Indonesia yang tidak henti-hentinya memfasilitasi pesantren di Jawa Timur, di Indonesia untuk berdikari mandiri secara ekonomi. Pesantren ini kan selain jumlahnya banyak, kiprahnya juga sudah luar biasa. Mulai dari era sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Nah, lalu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pesantren, ternyata memang di situ amanatnya sudah sangat jelas bahwa pesantren bukan hanya sebagai tempat mendidik agama, tapi juga sebagai tempat berdakwah dan pemberdaya masyarakat. Jadi secara fungsi itu tidak menyalahi aturan. Betul. Ya ketika ada upaya pemberdayaan tadi ya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mungkin pesantren bisa memberdayakan masyarakat kalau pesantrennya sendiri belum berdaya. Oleh karenanya berbagai pihak terutama Bank Indonesia ini berupaya seoptimal mungkin untuk memberdayakan pesantrennya agar pesantren bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Sebuah pesantren itu bisa menerima hal-hal yang semacam ini karena ada sebagian pesantren yang mungkin mereka masih menggunakan cara-cara tradisional yang menganggap bahwa fungsi pesantren hanya sebatas sebagai sebuah lembaga pendidikan agama Islam saja. Ya, itu tantangan tersendiri memang. Artinya di awal-awal OPOP digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, merubah mindset para kiai ini tidak mudah. Tetapi seiring waktu dan berbagai dukungan diberikan, sekarang banyak kiai yang sudah membuka diri bahwa melegalkan usaha formal di pesantren itu juga sebuah keniscayaan, bukan lagi pilihan. Karena dengan itulah maka pesantren akan berdaya dan ketika pesantrennya sudah memiliki ekonomi yang kuat, dampaknya pasti pada masyarakat sekitar. Kalau capaian Fesyar Jawa 2023 kemarin seperti apa, Pak? Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Kalau hanya melihat dari jumlah pengunjung, itu mencapai hampir 134.000 pengunjung. Ya, memang itu campuran dari pengunjung yang hadir di lokasi secara fisik dan juga yang hadir secara virtual. Karena kami juga mengadakan Fesyar ini diadakan juga secara virtual melalui website fesyarjawa.com, kemudian juga ada di Instagram, ada juga di YouTube gitu ya. Dan ditambah juga ada rangkaian kegiatan Fesyar yaitu Tablik Akbar yang juga jumlah yang hadir juga luar biasa, kalau tidak salah lebih dari 35.000. Kan di mana tablik itu kami banyak kaitkan juga dengan edukasi di situ mengenai ekonomi keuangan syariah. Jadi total dari sisi antusiasme luar biasa. Itu dari sisi jumlah pengunjung. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan nilai penjualan selama 3 hari pelaksanaan Fesyar Jawa tersebut. Kalau yang hadir dan membeli langsung, baik itu dia beli secara langsung secara offline maupun beli secara online sepanjang 3 hari itu, di Fesyar Jawa kemarin nilainya kurang lebih 1 miliar rupiah ya, yang membeli apakah itu makanan minuman, fashion atau pakaian dan juga craft ya yang kami hadirkan di situ. Dan itu kemudian berasal dari 200 UMKM yang hadir secara online ya, melalui berbagai yang kami daftarkan dalam beberapa landing page e-commerce maupun juga yang secara offline. Kalau yang offline hadir di lokasi itu 150 UMKM yang sudah terpilih dari seluruh UMKM berbasis syariah di wilayah Jawa. Jadi besar, dan kalau kita perhitungkan juga jumlah penjualan di Fesyar-Fesyar lain di Jawa ini yang sudah dilakukan di berbagai kota provinsi, total itu hampir ada lebih dari 3 miliar rupiah penjualan yang terjadi. Jadi luar biasa bagus. Ini sekarang masih proses, ini itu belum angka final itu. Karena masih ada beberapa penyelesaian transaksi yang harus kita hitung lagi. Belum lagi nanti kami sedang hitung juga realisasi pembiayaan berbasis syariah yang sudah terjadi selama periode Fesyar sejak awal tahun sampai sekarang. Ini kami masih hitung. Itu kami yakin juga sangat besar. Di luar itu kami juga dalam proses selama 3 hari itu juga memfasilitasi kegiatan business matching. Business matching ada 2 bentuk, business matching untuk pembiayaan, di mana di situ kami ada hadirkan beberapa perbankan syariah, lembaga fintech syariah dan juga beberapa lembaga ziswaf untuk menggali siapa UMKM yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan.
Itu pun cukup banyak. Ada 50 kegiatan business matching yang terjadi selama 3 hari itu. Nah, mudah-mudahan tidak lama sudah ini mereka ada transaksi ya. Selain itu juga ada business matching yang sifatnya menghubungkan dari UMKM yang hadir dengan agregator. Ya, agregator yang terutama untuk meneruskan produk-produk tadi kepada apakah itu domestic market maupun juga international market. Karena beberapa agregator juga punya pangsa pasar di luar negeri. Jadi itu kegiatan yang kita jalankan dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Jadi kami akan break sejenak, kami akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Indonesian Forward yang kali ini mengambil tema pesantren inovatif sebagai wadah pemberdayaan ekonomi syariah. Saya tadi pertanyaan terakhir kepada Pak Dodi nih, kalau melihat beragamnya pesantren dengan berbagai macam kelebihannya, bagaimana Bank Indonesia membuat semacam standarisasi agar mereka sudah siap mengembangkan beragam model bisnis yang ada? Ya pertama tentu kita juga sangat paham mengenai begitu banyaknya variasi pesantren yang ada di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia. Baik dari sisi modelnya, ya model pesantrennya, model pendidikannya, kualitas SDM-nya, ya bagaimana mereka mengelola keuangan dan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, itu semuanya luar biasa bervariasi. Belum lagi skalanya. Nah sehingga kami harus menyesuaikan juga skala tadi. Tapi intinya adalah tentu ketika kami mengajukan upaya mendorong mereka untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah menggunakan program-program yang ada di Bank Indonesia, kami mengupayakan adalah memang pesantren yang pertama punya keinginan kuat untuk ikut terlibat. Ya, salah satunya tentu kita inginnya ada istilah kerennya itu champion. Jadi harus ada apakah itu kiainya atau gusnya atau siapa ya yang memang punya semangat tinggi untuk terlibat dalam berbagai program itu. Jadi itu yang pertama. Dan kedua tentu saja kita lihat potensinya yang ada. Potensi apa yang ada dari pesantren itu, baik komoditasnya maupun juga jenis usaha yang lain. Jadi itu yang kami lakukan dan kami punya memang standar-standar atau kriteria-kriteria untuk melihat mana yang memang kita bisa masukkan program kita, mana yang belum bisa gitu. Tapi intinya ujung-ujungnya nanti pada satu ketika sudah makin banyak yang sudah memenuhi kriteria, lama-lama nanti yang belum memenuhi kriteria pun akan ikut juga meniru. Jadi intinya adalah standar itu perlu. Karena bagaimanapun juga kita ingin program ini sukses, tidak hanya sekedar mengadakan program tapi kemudian berhenti gitu. Jadi intinya kita memilih dan nanti lama-lama syukur-syukur kita berharap nanti yang belum siap akan kemudian mengikuti juga pada akhirnya. Ini bikin program tuh nggak sekali pukul. Kita selalu ingin istilahnya end to end, mulai dari hulu sampai hilir, sampai selesai sampai sukses. Jadi nggak sekedar kita bikin capacity building setelah itu lepas. Kita bikin fasilitasi pameran produk lepas misalkan. Enggak, kita mulai dari bagaimana mengembangkan sisi hulunya. Misalkan kalau makanan minimum ya bagaimana pengembangan kualitas bahannya, ada aspek syariahnya bagaimana, pemasarannya, kemudian kita libatkan juga dengan berbagai yang pakar untuk ikut membantu mengembangkan produk-produk mereka, baik dari sisi bahan, kualitas maupun juga packaging misalnya. Kami bantu juga dia untuk masuk kepada e-commerce misalkan, ya. Kemudian juga untuk mengembangkan, menyandingkan dan menghubungkan mereka dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Jadi semuanya end to end, termasuk ujung-ujungnya kita libatkan dalam berbagai kegiatan pameran seperti FESAR atau ISEF yang memang sudah memenuhi syarat. FESAR sama ISEF itu kan sudah terpilih, sudah dikurasi, udah yang terbaik, di antara yang terbaik. Ya. Kalau dari sisi Oppo Jatim sendiri gimana Gus Govirin? Apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pesantren untuk bisa berevolusi dan melakukan usaha ekonomi produktif di lingkungan pesantrennya? Ya, karena pemberdayaan ekonomi ini adalah hal yang baru, oleh sebagian pesantren tentu butuh penyesuaian, adaptasi. Namun kita patut bahagia dan berbangga karena regulasinya sudah sangat kuat. Ada undang-undang pesantren. Di Jawa Timur sudah ada perda tentang pesantren, kemudian ada pergub tentang pesantren. Artinya secara regulasi government itu sudah lengkap, didukung dengan stakeholder Bank Indonesia. Ini merupakan sebuah kekuatan yang akan mendorong pesantren untuk mulai berpikir tentang pemberdayaan dan kemandirian ekonominya.
Ada satu kisah menarik. Anggota OPOP dari satu pesantren, ketika kita dorong menggunakan fasilitasi halal gratis yang disiapkan oleh BI, dia menolak dengan berbagai alasan. Yang utama adalah memenuhi persyaratannya yang harus berproses. Singkat cerita, dia kirim barang ke Sulawesi. Apa yang terjadi? Di Sulawesi ditanya, mana sertifikat halalnya? Dia tidak bisa menunjukkan. Oleh pembeli di Sulawesi dikatakan, maaf, kalau begitu kami kembalikan barang Anda. Baru setelah itu dia bersusah payah ingin segera sertifikasi halal. Nah, inilah yang kemudian ingin kita pahamkan bahwa halal lifestyle itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah tuntutan. Barangkali titik inilah yang akan menjadikan evolusi bagi ekosistem syariah di pondok pesantren dan masyarakat pada umumnya, karena kita ingin ekosistem ekonomi dan keuangan syariah ini inklusif, bukan hanya milik satu golongan saja, tetapi semua masyarakat kemudian bersama-sama memahami dan menerapkannya. Saya kira begitu. Ya, yang setahu kami Pak Dodi, Bank Indonesia punya banyak sekali program yang memang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana bagi pesantren yang mereka punya goodwill nih, punya keinginan saya ingin punya pemberdayaan terhadap ekonomi dan sosial baik bagi santri, alumni maupun masyarakatnya, tapi mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Apa langkah pertama yang harusnya mereka lakukan? Ya, pertama saya kembali juga ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Gus Govirin bahwa yang kita inginkan dalam membangun ekosistem syariah. Ekosistem itu artinya lengkap. Kita lihat kita ingin dorong keuangan syariah makin meluas. Tapi kita lihat sendiri sudah sekian tahun kontribusi atau porsi pembiayaan syariah dalam ekonomi Indonesia itu nggak bergerak. Awalnya sekitar 4-5%, sekarang naik ada tapi cuma 7% jadinya. Jadi lambat. Kenapa ya? Karena memang ekosistemnya belum terbentuk, terutama di sektor realnya, di pelakunya, di jenis usahanya, di komoditasnya. Makanya penting sekali membangun ekosistem ini. Nah, dalam hal ini memang kemudian kita perlu bangun pemahaman yang sama dari pelaku. Nah, yang dari sekian banyak pelaku yang bisa mendukung ekonomi syariah ini, selain sektor keuangan tentunya, dan sektor keuangan itu di mana-mana, baik itu konvensional maupun syariah, selalu sifatnya menunggu saja sebenarnya. Kalaupun kita bangun bentuk banyak instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah, tapi kalau yang membutuhkan tidak ada, yang meminta tidak ada, ya tidak akan berkembang. Jadinya kita harus bangun ekosistem, makanya yang kita lihat siapa yang paling bagus di wilayah ini, pesantren jelas ya kan. Terus juga dunia pendidikan jelas, baru kemudian UMKM-UMKM-nya. Nah, tiga mitra besar ini yang kita terus dorong. Nah, gimana caranya bagi yang merasa dia ingin tapi dia belum bisa gitu ya. Ya makanya kita dorong dia bergabung di dalam, kalau kami punya forum namanya Happy Trend. Happy Trend ini himpunan pesantren, ekonomi bisnis pesantren, di mana di situ tujuannya adalah mencoba memetakan potensi-potensi yang ada di masing-masing pesantren yang ada di Happy Trend ini untuk kemudian kita kembangkan dan kalau bisa kita jadikan kerjasama di antara mereka. Yang bisa masuk di Happy Trend hanya mereka yang sudah punya bisnis atau yang baru mau akan membuat bisnis yang itu pun juga bisa? Karena sekarang alhamdulillah Gus Govirin ya, Happy Trend awalnya memang baru terbentuk di Jawa Timur sekitar tahun 2019. Itu level provinsi. Nah, tapi baru saja kemarin beberapa minggu yang lalu sudah terbentuk pengurus di level kabupaten kota di seluruh 38 kota. Jadi semakin mendekati makin pesantren-pesantren yang ada ya. Otomatis siapapun akhirnya bisa nanti. Wah, ini menarik. Jadi pesantren-pesantren yang punya keinginan untuk bisa membuat model bisnis yang sesuai, Anda bisa bergabung di sana begitu ya. Kita harus break sejenak pemirsa. Kami akan kembali tetap bersama kami dalam Indonesia Forward. Pemirsa, senang sekali Anda masih bergabung bersama kami dalam Indonesia Forward. Bagi Anda yang saat ini bergabung di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, ini adalah sebuah kabar baik karena ternyata ada banyak sekali program dan juga agenda menarik yang sudah dipersiapkan, dikemas oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk bisa mendekatkan pesantren mempunyai model bisnis yang tepat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika sebuah pesantren masih belum punya model bisnis nih? Untuk memilih model bisnis yang tepat sesuai dengan pesantren tersebut, gimana nih Gus Govirin? Iya, yang pertama harus mengenali potensi lokal. Sehingga berangkat dari potensi lokal itulah kadang-kadang justru menjadi potensi bisnis yang luar biasa. Apakah itu berbasis alam,
sumber daya alam atau justru berbasis pada keilmuan. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang harus digali oleh pesantren. Namun demikian, seperti halnya tadi Pak Dodi sampaikan, sudah ada success story dari pesantren lain yang kemudian tidak harus pesantren follower itu membuat sendiri, tapi bermitra. Ini menjadi titik awal sebuah evolusi bisnis di pesantren yang levelnya mungkin middle lower. Sehingga banyak sekali orang ketika bikin air minum, maka pesantren berlomba-lomba bikin air minum. Nah, inilah kemudian yang akan menjadikan segmen pasarnya juga akan sempit. Nah, bagaimana yang sudah bagus air minumnya dan bisa diterima oleh masyarakat umum, ini pesantren lain menjadi distributornya, menjadi agennya, dan itu bisa di segmen lainnya, di sektor lainnya. Saya kira bisnis di pesantren ini kan unik ya, ada yang berpusat pada kiainya, ada yang sudah diotonomkan pada badan tertentu, ada yang dikelolakan oleh pihak ketiga dalam hal ini alumni. Sehingga kita juga harus mengikuti gaya berbisnisnya pesantren tersebut. Kita tidak bisa paksa-paksa mereka harus menggunakan badan hukum yang dikelola secara otonom. Kenapa? Karena kiainya masih berkeinginan, berkehendak harus di bawah saya secara langsung. Nah, inilah yang harus kita kenali, kita petakan, dan kita dorong agar semuanya berjalan seiring seirama pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Bagi yang masih bingung tapi punya kekuatan kemauan untuk bisa maju begitu, bisa konsultasi langsung dengan OPOP Sangat Jatim? bisa. Sangat bisa. Bahkan ya? kita ini kan ada OPOP, ada juga habit trend. Saya katakan ini satu koin dua sisi mata uang, sehingga saling melengkapi dan saling berjalan. Toh juga sasarannya sama, yaitu pesantren. Jadi ingat habit trend, ingat OPOP juga. Dan kita sering berkolaborasi ketika melakukan sertifikasi profesi, misalnya kita ada sharing budget antara kami dengan juga Bank Indonesia, ada sharing sasaran peserta. Saya kira kerjasama inilah yang menjadi impian kita. Tidak mungkin bisa sendirian. Ketika kita ingin menciptakan ekosistem keuangan, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur dan Indonesia, tidak mungkin bisa sendirian. Harus bergandengan tangan, harus berkolaborasi. Ya, Pak Dodi melihat potensi luar biasa, tapi ke depan tantangan juga tak kalah luar biasanya. Ya. Inovasi apa yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur terkait upaya pemberdayaan pesantren ini, Pak? Pertama, tetap kami tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem tadi. Nah, untuk itu ekosistem itu tentu tidak bisa dibangun sendiri oleh Bank Indonesia. Tadi Gus Kofiru sudah mengatakan di Jatim saja cukup banyak forum yang ada. Selain tadi di level nasional ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KENEX, baru saja dibentuk juga KEDEX ya ke level daerah. Belum lagi ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada OPOP, ada habit trend. Lah itu gimana nih? Menurut kami karena memang potensinya luar biasa, pemainnya juga banyak, ya nggak mungkin dikelola oleh 1-2 forum aja. Jadi ini kami terbuka. Yang penting kan koordinasi ya, kolaborasi sehingga tidak tumpang tindih, programnya bisa diselaraskan dan impact-nya bisa lebih besar. Jelas intinya kita basisnya adalah BI dalam konteks ini karena sebenarnya kita bukan lembaga yang menangani langsung ekonomi syariah, tapi kita berkeinginan memberikan contoh-contoh. Kita berkeinginan memberikan hal-hal yang bisa direplikasi oleh banyak pihak. Makanya yang akan terus kami perbanyak adalah mengembangkan contoh-contoh tadi, success story, karena BI ini punya 46 kantor perwakilan, masing-masing punya program yang serupa karena diarahkan dari pusat. Dan itu kemudian punya banyak success story-nya. Nah itu yang selalu kami kemudian selalu saling pertukarkan. Termasuk terakhir ini di Jawa Timur melalui program yang kami sebut Infratani, ya, Integrated Farming, menggunakan basis teknologi dan juga teknologi terutama. Kami sudah memilih ada 3 pesantren di Jawa Timur ini yang akan mendapatkan fasilitasi dari kami untuk proyek percontohan pemanfaatan teknologi pertanian untuk produk-produk pertanian. Dalam hal ini sementara ini kami masih fokus pada cabai, ya, karena itu salah satu kontributor inflasi juga. Nah, jadi itu salah satu yang terus kita dorong ya. Pertama tadi, bagaimana terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang ada supaya kita bisa selaras programnya. Dan kedua, terus menggali lagi success story apalagi yang ada di berbagai daerah lain yang bisa kita tularkan,
Yang ketiga tadi kemudian bagaimana ya berbagai success story itu kami fasilitasi langsung juga. Tentu tidak semuanya bisa difasilitasi, kami terbatas juga. Tapi itu kita upayakan itu ada contoh konkretnya, tidak sekedar hanya omong aja. Dan tentu saja melanjutkan berbagai program yang ada, terutama yang berkaitan dengan capacity building, yang mulai dari sisi hulu sampai dengan hilir, mulai dari pengembangan produk sampai dengan marketingnya, terus kita jalankan dan yang kemudian juga terus melanjutkan program-program promosi yang sudah kami lakukan selama ini. Kalau Jawa Timur sendiri diproyeksikan akan menjadi komoditas halal apa terbesar di dunia nih Pak, Jawa Timur? Saya pikir ya susah juga ya karena semuanya ada di sini ya sebenarnya. Ada pangannya ada, sandangnya juga ada ya. Tapi seharusnya minimum fashion atau ini ya pakaian harusnya bisa. Selain pangan ya. Karena kita kan juga daerah industri, kita sektor industrinya cukup dominan di Jawa Timur. Dan kalau kita lihat datanya, sektor industri yang paling dominan di Jawa Timur adalah makanan minuman. Nah, kalau makanan minuman itu bisa kita konversikan mayoritas menjadi halal, berbasis syariah, itu aja sudah menjadi satu potensi besar bisa menjadikan Jatim sebagai kiblat dari makanan minuman halal di Indonesia minimum ya, kalau bisa bahkan dunia gitu. Kalau dari OPOP Jatim sendiri apa ke depan yang dilakukan untuk menguatkan upaya tumbuh kembang ekonomi syariah di sini? Ya, jadi selain meningkatkan literasi, maka inklusi itu juga menjadi penting. Banyak pesantren yang tiba-tiba menjadi tidak pinter begitu ketika menerapkan konsep syariah dalam aktivitas nyata. Padahal tentang fikih syariah, tentang akidah, tentang muamalah, itu menjadi bahan kajian sehari-hari. Tapi ketika itu menjadi tataran implementasi, kenapa tiba-tiba ini ada sesuatu masalah gitu? Maka tidak lain kecuali adalah kita tingkatkan literasinya. Ketika insan pesantren dan masyarakat secara inklusi meningkat literasinya, maka berawal dari pemahaman itulah mereka akan melakukan apa yang mereka pahami. Dan ingat, syariah itu oleh sebagian orang, Ibu Gubernur menyampaikan fobia syariah. Kenapa? Syariah itu ribet, syariah itu sulit, syariah itu ujung-ujungnya juga sama saja dengan konvensional. Inilah yang kemudian menjadikan masyarakat menempatkan syariah bukan sebagai pilihan utama. Karena mereka sudah nyaman dengan konsep konvensional yang dirasa itu lebih mudah, lebih ringan. Perbankan saja, instrumen pembiayaan itu, kalau konvensional tinggal datang, tanda tangan, pulang dapat uang. Tapi kalau syariah itu harus ditanya macam-macam dulu untuk apa, halal apa enggak bisnisnya dan seterusnya. Agak ribet, panjang waktunya. Dan ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak menarik. Kenapa itu kemudian terjadi? Literasi, edukasi, pemahaman. Maka ini harus terus kita tingkatkan. Jadi itu kuncinya begitu ya? Itu kuncinya dan kami dari insan pesantren insya Allah sangat siap untuk mengedukasi insan pesantren secara internal dan juga masyarakat terlebih. Sehingga inklusi syariah bisa kita wujudkan. Satu tagline terakhir dari saya, ketika OPOP punya tagline, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Dodi, apa yang mau disampaikan kepada pesantren-pesantren hebat di Jawa Timur agar mereka makin berdaya? Ya pertama gaul. Gaul, jadi jangan hanya terfokus pada internal saja. Banyak gaul dengan para pesantren-pesantren yang sudah maju, terutama dari aspek ekonomi keuangan syariahnya. Karena ada banyak hal yang bisa dioptimalkan dari potensi ekonomi keuangan syariah ini, bisa membuat pesantren itu makan mandiri, warganya makin sejahtera, dan juga membuat kemudian para santrinya juga kehidupannya lebih ringan dan lebih nyaman ya. Jadi itu pertama, menurut saya lebih banyak gaul, lihat apa yang sudah baik, apa yang sudah bagus, nah, coba kemudian komunikasi dan berbagai pihak, apakah dengan OPOP dan kami di sini untuk bisa kemudian menurunkannya menjadi kenyataan. Baik, ya. Pak Dodi Zulverdi, terima kasih banyak atas waktunya dan berbagi bersama kami. Gus Gofir juga terima kasih sekali. Semoga pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Indonesia semakin berdaya, semakin bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Amin. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami dalam Indonesia Forward. Semoga bermanfaat. Saya Emil Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.